Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan men-share bagaimana cara membuat SKP dan dupak untuk nutrisionis ya. Oke, sebelum videonya kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman, jika ini menunjukkan waktu sholat, silakan tunaikan ibadah sholatnya dulu sebelum menonton videonya. Videonya bisa di off karena saya tidak ingin video saya menjadi sebab terlalaikan ibadah sholat teman-teman. Nah, bagi yang sudah melaksanakan, langsung aja kita mulai ya. Oke, di sini saya sudah ada aplikasinya SKP dan dupak seperti ini jadi satu ya. Kenapa dijadikan satu? Supaya SKP dan dupaknya itu terintegrasi. Sehingga apa yang tertuang di SKP-nya sini nantinya juga tertuang di dupaknya sini ya. Nah, ini dupaknya. Begitu juga nanti di bulanannya ya. Di sini juga disertai bulanan. Oke. Namun yang ini saya tekankan sebelum kita mulai, kita ke bagian database di sini dulu. Nah, di sini hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan dalam pembuatan dupak ya. Jika menggunakan aplikasi saya seperti ini adalah di sini yang pertama-tama ini saya tekankan, di sini ada opsi ya, pendidikan perguruan tinggi pendidikan tertinggi. Nah, pendidikan tertinggi ini ada dua opsi, ada opsinya ya, ada D3, S1 dan S2. Nah, teman-teman nanti sesuaikan dengan jenis pendidikannya. Contoh umpamanya D3 nutritionist. Nah, pilih D3, kemudian untuk jabatannya umpamanya teman-teman sekarang berada di 2D ya, atau pengatur tingkat 1. Nah, teman-teman di sini ada opsi juga. Teman-teman pilih umpamanya pengatur tingkat 1 sesuai dengan SK-nya ya, pengatur tingkat 1. Nah, di sini nanti otomatis 2D, kemudian di sini juga nama jabatannya itu juga langsung otomatis menjadi sini ya. Ini nutrisionis terampil sesuai dengan golongan dan jabatannya. Kemudian selanjutnya untuk masa kerja dan sebagainya itu bisa dilihat ini ya, masa kerja TMT-nya. TMT-nya bisa dilihat di SK, masa kerjanya itu juga bisa dilihat di SK-nya. Oke, lanjut. Kemudian pada saat duduk di 2D, sini, kemudian dengan jabatan nutrisionis terampil di 2D itu berapa nilai poin yang didapatkan ya, jumlah angka kredit yang tertuang di SK-nya. Umpamanya sekitar ada 80-an ya. Di sini standarnya sih 80 ya. 2D itu pasti nilai poinnya 80. Bisa jadi lebih, tidak boleh kurang ya. Nah, umpamanya kita taruhlah 81 ya. Taruh 81, sekian. Ya, seperti ini contohnya. Nah, nanti teman-teman entrykan di sini 8105 sesuai dengan SK-nya ya. Sesuai apa yang tertuang di SK-nya di situ. Kemudian nantinya di sini ada lama periode kerja ya. Ini nanti teman-teman bisa melakukan simulasi untuk memperkirakan berapa lama ingin naik pangkat. Umpamanya 2 tahun. 2 tahun maka kebutuhan angka kreditnya itu adalah 24,475. Jadi ini adalah total sasaran yang harus dipenuhi dalam 2 tahun agar bisa naik pangkat. Jadi ini adalah target kita, target angka kredit kita yang harus kita kejar dalam 2 tahun ini. Nah, jadi ini per tahun ya. Jadi harus dikejar dalam 2 tahun agar bisa mencapai 100 angka kredit. Nah, di sini ya. Oke, ini salah angka kredit ya. Ini nanti saya baikin ya. Oke, selanjutnya. Jadi saya baikin dulu. Saya coba bandingkan dengan punya perawat di sini ya. Saya agak lupa berapa angka kredit yang harus dikejar di posisi 3A. Oke, kita coba lihat standarnya ya untuk aplikasi perawat. Oke, sambil menunggu nggak apa-apa, ini lagi loading ya. Kemudian kita kembali ke sini dulu. Oke, nggak mau juga, masih loading. Oke, ini 130. Oke, memang agak keliru ya. Oke, kita cek langsung di bagian database perawatnya, standarnya berapa. Jadi ini sama semua ya standarnya ya. Oke, memang 100 ya. Oke, 100. Kita coba gantikan.
seperti ini. Oke. Oke, jadi 100 ya. Oke, kemudian kita lihat hasilnya. Oke, jadi berubah ya, di sini berubah otomatis karena memang tadi database-nya di sini salah ya. Jadi 80 mau menuju dari 2D ke 3A itu nilainya selisih angkanya itu yang harus dikejar itu 20 ya. Jadi ibaratnya 80 menuju ke 100 karena dari 2D ke 3A itu ya. Jadi dari sini 2D ke 3A. 3A itu nilai standarnya itu 100 ya. Kemudian untuk 2D itu nilai standarnya 80. Jadi umpamanya ketika di SK sudah punya bekal 81, sekian, 81,05 angka kredit ya, berarti mau menuju ke 100 ya, ke 3A. Nah, selisihnya itulah yang harus dikejar selama 2 tahun. Contoh ini ya. Oke. Jadi 8 jadi umpamanya ini langsung target target setahunnya itu 9,475. Kalau umpamanya mau dikejar dalam 2 tahun bisa juga ya, seperti ini. Oke. Jadi sebesar kalau dalam 2,5 tahun itu angka kredit dalam 1 tahunnya itu di sini langsung berubah 7,288. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Jadi umpamanya ini total targetnya 7,28 ya ke kredit. Kemudian di sini kita masukkan entry. Nah, di sini sudah ada di SKP-nya sini sudah ada uraian tugas seperti ini ya. Nanti tinggal teman-teman pilah yang mana uraian tugas yang mau dilakukan. Nah, ini contohnya sudah ada seperti ini ya. Nah, oke, contohnya. Jadi cara isinya itu di sini di bagian kuantitas. Ini contohnya seumpamanya ini 250, ini saya delete. Ini. Nah, ini otomatis angka kreditnya 0 juga ya. Oke, ini saya kembalikan. Oke, contoh. Nah, ini contohnya umpamanya saya memilih ingin melakukan kegiatan ini dalam 1 tahunnya ada berapa kali, umpamanya ada 12 kali. Nah, di sini entry kan 12. Oke, seperti ini. Nanti langsung di sini otomatis ada nomornya. Oke, nggak ada masalah, di sini nomor 1 dulu. Nah, nanti nomornya diperbaikin. Ketika udah selesai, nanti teman-teman bisa lakukan filter, nolnya dihilangin tanda centangannya, kemudian klik Oke, kemudian ternyata total angka kredit yang setelah kita menginput kuantitasnya di sini sejumlah kuantitas, ternyata angka kredit targetnya itu 11,02 ya. Nah, sementara di sini targetnya itu 7,2. Nah, teman-teman itu caranya tinggal mengurangi volume kegiatan yang ada di sini ya. Coba di sini umpamanya dikurangi menjadi 125, kita turunkan ya. Ini 125 juga. Seri 25 contoh. Ini contoh aja ya. Nah, di sini nanti berkurang juga ya, berkurang. Oke, kemudian kita kurangi lagi supaya mendekati 7,25. Ini kita turunkan menjadi 175 ya. Oke. Oh, ini angka kreditnya 0 ya. Berarti ini tidak bisa dikerjakan. Jadi ada angka kredit 0 seperti ini tidak bisa dikerjakan ya. Jadi ini dihindari aja. Kita nolkan. Kemudian ini juga ada angka kredit 0. Ini kita tidak bisa lakukan karena bukan kegiatannya berarti ya. Oke, lanjut. Ini kita kopikan di sini. Oke, kemudian sudah 0. Ini kita turunkan menjadi umpamanya 25. Ini totalnya menjadi 5. Kita coba naikkan lagi ini menjadi 75 ya. Oke, 7,6. Oke, nggak apa-apa, udah mendekati. Nah, ini kita filter ulang karena tadi ada beberapa dan tugas ya, menjadi 0 butirannya. Nolnya kita hilangin kita centang ya, hilangkan tanda centangnya agar yang nolnya itu terhidden ya, terhidden seperti ini modelnya. Nah, totalnya sudah 7,6 ya, 7,2. Oke, nggak apa-apa.
Lanjut, anggaplah itu 7,2 ya. Nah, ini tinggal nomor urut yang ada di sini kita tinggal baikin. Nomor 1, 2, 3, ini 3, 4, ini kemudian 5 ganti 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini ganti 10 ya, secara manual aja. Sorry. Ini 10, 11, 12, 13. Ini kita ganti lagi 14, 15, 16, oke 17, 18. Nah, ini kita ganti juga 19, 20, 21-nya. Totalnya ada 21 kegiatan. Ini kita tinggal perbaiki lagi dulu. Oke. Nah, SKP-nya udah jadi seperti ini ya. SKP-nya udah jadi seperti ini. Sudah jadi. Nah, ini kita tinggal menyesuaikan di bulanannya. Jadi kita tinggal sesuaikan di bulanannya. Di sini kita tinggal filter ulang lagi juga di sini. Nolnya kita hilangin centangannya. Jadi yang ada centangannya ini aja, yang tercentang ini aja yang kelihatan. Yang nol, angka 0 itu tidak kelihatan ya. Jadi nomor urut 0 itu tidak kelihatan, tidak muncul. Jadi nomor urut yang berisi aja nomor itu yang muncul. Maksudnya seperti itu ya. Nah, aplikasinya. Oke, lanjut. Kemudian di sini karena nanti hal yang sama lakukan terus seterusnya sampai di bulan berikutnya. Oke. Nanti tinggal teman-teman mengisi laporan bulanannya ini seperti ini. Umpamanya contoh nomor urut 1 ini kita kasih sama dengan di sini, sama dengan kita menuju ke bagian nomor urut 1. Oke. Jadi yang merah tadi ini kita sama dengankan ke sini, kayak merah ini adalah harga perkiraan dalam 1 bulan. Jadi nomor urut 1 ini perkiraannya ada 6 kali kegiatan dalam 1 bulan ya. Nah, sama dengan ini nomor urut 3 perkiraan kegiatannya itu ada sebanyak 27 kali dalam 1 bulan ya. Oke. Karena ini ya, ini kalau dibagi 12 ya, dibagi 12 bulan itu sekitar ada 27 kali dalam 1 bulan. Jadi seperti itu modelnya. Makanya tadi ini saya sama dekankan ke sana ya supaya terlink. Nah, gunanya apa? Agar kita bisa mengetahui harga perkiraan di sini. Nah, ini kan contohnya ini kelebihan sudah 17 volume. Padahal keinginannya cuma ada 6. Nah, kemudian ini kita tinggal copy lagi ke bawah ke sini agar bisa kita selaraskan nanti ke bawah seperti ini. Kita copy paste aja. Oke, udah jadi. Nah, berarti ada cuma 6 kegiatan. Jadi ini yang lainnya kita delete. Saya contohkan peragakan. Ada 6 kegiatan. Nah, ini. Nah, sebelum kita isi tanggalnya di sini, ini nanti ada fungsi tanggal merah di sini ya. Teman-teman bisa isikan di situ. Ini contoh aja ya. Contoh. Ini hanya sekadar contoh aja. Nah, oke. Saya sembarang aja kasih angka. Nah, ini angka tanggal merah ya. Jadi umpamanya di sini ada tanggal kegiatan 1, sini 1, di sini 1 kegiatan, kemudian di sini ada di sini saya 1 kegiatan lagi, kemudian saya di sini 1 kegiatan, 1 kegiatan. Nah, di sini baru 5 ya, baru 5 padahal targetnya 6. Jadi kita tinggal entry umpamanya di sini 1 kegiatan lagi. Nah, totalnya ada 6 kegiatan ya. Nanti seterusnya sampai ke bawah diisikan berdasarkan jumlah yang ada di sini. Ini kan harga perkiraan target dalam 1 bulannya. Kemudian yang ada di sini juga begitu juga dilakukan hal yang sama. Oke, nanti kemudian di bagian rekap semesternya itu udah otomatis seperti ini penampakannya kurang lebih. Otomatis ini tinggal kita filter ulang aja lagi ya, agar sama yang ada di SKP-nya. Jadi narasi yang ada di sini, rekapan yang ada di sini ya, rekapan Januari, Februari itu sama yang ada di bulanannya, sama dengan yang ada di SKP-nya sini. Begitu juga nanti di rekap di Dupak semester 1-nya seperti ini. Ini kita tinggal nolnya kita hilangin centangannya, kemudian kita oke. Nah, otomatis di Dupaknya juga narasi apa yang tertuang yang ada di sini, jumlah angka kredit juga yang tertuang di sini itu udah sama yang ada di sini ya. Jadi terekap sendiri, terhitung sendiri seperti ini modelnya. Oke. Jadi cukup mudah ya membuat SKP dan Dupak untuk nutrisionis jika menggunakan aplikasi saya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan aplikasi ini, silakan join di
grup Telegram saya, baca deskripsi video. Nah, di situ ada dua jenis aplikasi ya, ada yang free, ada yang berbayar. Yang ini adalah yang saya tampilkan ini adalah jenis yang berbayar. Untuk yang free-nya silakan akses bebas di grup Telegram saya di bagian grup Telegram umum ya di situ. Oke. Demikian dulu informasinya untuk bagaimana cara penggunaan bagaimana cara membuat SKP dan dupak untuk nasionalis ya. Untuk video yang lainnya silakan cari-cari di channel saya informasi-informasi yang lainnya. Demikian dulu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.